Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini kita sudah dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan sembah kita, mari kita naikkan kekaguman hormat kita kepada Tuhan. Karena sebab dialah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita naikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin Tuhan. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua lebih dari semuanya
perbuatan yang sangat ajaib. Sebab tiada Allah seperti Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur Yesus, pada pagi hari ini kami umat-Mu datang kembali menghadap Engkau Tuhan. Datang ke hadirat-Mu Yesus untuk menaikkan pujian kami, untuk menaikkan sembah kami, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Ampuni Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang ke hadirat Engkau. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan menghancurkan kuasa jahat yang akan merintanginya. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Joshua Nugroho. Shalom. Mari sedang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya tentunya agak capek sedikit lah. Karena tadi malam kita mengadakan Natal PP dan BPI. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan untuk pagi ini. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah pagi ini kita siapkan hati, pikiran, semua puji-pujian kita kepada Tuhan. Karenanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan, masih dalam rangka Natal. Kita nikmati Natal ini dengan sebaik-baiknya, kita renungkan firman-Nya, menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita beribadah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin, mengucap syukur. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama karena kita akan menerima sukacita surga. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
bersukacita karena sukacita surga sudah kita terima. Dan para malaikat sudah mengabarkan dari surga bahwa janji Allah sudah nyata, Al-Masih dilahirkan. Tetap masih berdiri, masih kuat Bapak Ibu Saudara. Amin. Pagi hari ini mari kita sambut Sang Raja, karena Tuhan kita sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Amin. Yeah.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Singer akan membantu membacakannya. Roma 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu untuk pagi hari ini Engkau yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami dengan baik dan sempurna, di mana selama malaman kami sudah mengadakan perayaan Natal PBWBI dengan penuh dengan sukacita dan bahagia. Walaupun pagi hari ini kami agak sedikit lelah, namun karena kasih kemurahan-Mu yang besar menguatkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya akan menjadi kesenangan hati-Mu saat kami menyembah memuliakan nama-Mu. Yang sebentar lagi juga kami akan mendengarkan dari sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap, menerima firman Tuhan, dan boleh kami renungkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami menjadi penggenap-penggenapan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon urapan kuasa-Mu kepada hamba-Mu, hikmat, pimpinan, kemampuan untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus datang membebaskan kita dari kutuk penderitaan. Saya ingin cerita sedikit di tempat saya dulu sebelum saya pindah di sini di kampung saya. Itu ada 3 orang bersaudara. Mereka ganteng-ganteng sekali, yang perempuan cantik sekali. Ya, sampai yang sudah menginjak pemuda, yang laki-laki juga bekerja dengan baik, yang perempuan bekerja di rumah sakit Torgorjo. Sudah pacaran, tapi saya tidak tahu ketiga-tiganya itu setelah dewasa itu mereka mengalami gangguan mental. Ketiga-tiganya sudah akhirnya hidup lusuh ya seperti gelandangan itu. Yang perempuan juga demikian. Sampai pada akhir ya sampai tua sampai meninggal. Itu perkiraan daripada orang-orang kampung itu mengatakan bahwa itu mungkin keturunan semuanya.
Tidak terlihat tiga-tiganya demikian. Saudara. Itu mungkin dia kena kutuk. Tapi saya pikir ya mungkin juga, mungkin tidak. Saya tidak tahu sakit yang demikian itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut ensiklopedia, kutuk adalah suatu pernyataan bahwa suatu yang buruk akan menimpa seseorang. Kutukan yang telah diucapkan dianggap tidak dapat diubah lagi, kecuali oleh orang yang rohaninya lebih tinggi. Dan juga kutuk itu diucapkan oleh orang yang dekat dengan Allah, kutuk itu pasti terjadi. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6, buka dulu. Ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi Yosua itu mengutuk waktu Yeriko sudah hancur, sudah roboh itu, siapa yang membangun akan menumbalkan anaknya. Makanya waktu saya di sana, saya heran. Ini tembok Yeriko itu tembok bersejarah, tetapi waktu dibangun itu, waktu hancur itu kok tidak ada yang merenovasi lagi. Bahkan di situ muncul air untuk mengairi kota Israel, air yang besar sekali, padahal di tanah yang gersang. Saya heran itu kenapa tidak diperbaiki, tidak direnovasi. Kiranya itu sudah dikutuk oleh Yosua. Ya. Coba kita sambungannya kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-16. Raja-Raja pasal yang ke-16. Ayat yang ke-34, ini penggenapannya. Pada zamannya itu, orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kutuk ini diberikan sebagai suatu keadilan Allah. Tatkala manusia tidak mendengarkan dan menerima firman Allah untuk dilakukan dengan setia sebagai suatu ketetapan Allah.
Jadi firman Allah itu firman yang hidup, yang tidak akan kembali sia-sia sebelum digenapi. Oleh sebab itu marilah kita menjadi orang Kristen itu bukan seperti agama-agama yang lain. Firman ini hidup. Ya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dikatakan firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Semua akan tergenapi. Nah ini kita sebagai orang Kristen itu harus mendengar, merenungkan, menghayati, lalu kita melakukan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa itu, kita sebagai orang yang akan menggenapi. Jangan pilih-pilih, semua firman Tuhan pasti begitu. Dan kita tahu rancangan Allah itu rancangan masa depan yang bahagia, yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Saat Yesus belum datang memang manusia penuh kecelakaan, tetapi Yesus datang untuk memperbaiki semuanya itu. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Kita menjadi orang Kristen. Ya. Kita akan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan sebagai sejarah, sebagai pengetahuan, tidak ada artinya bagi kita. Kalau kita tidak menghayati, kalau kita tidak melakukan, tidak ada artinya. Ya. Kita biasa-biasa saja, tidak akan menerima berkat-berkat apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Kita hanya mengerti, mengetahui bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Ya. Kalau kita tidak mengimani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan diselamatkan. Kita hanya menjadi orang baik, orang yang menolong, orang yang mengasihi. Ya. Menjadi orang yang saleh. Tetapi kita tidak akan pernah menerima berkat dari firman Tuhan. Itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita menjadi orang Kristen adalah orang kerajaan surga. Di mana kita diatur hidup kita itu sesuai dengan pemerintahan kerajaan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28, coba kita buka di situ para peringatan bagi kita semuanya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, perhatikan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya. Peringatan firman Tuhan supaya kita beribadah bukan hanya seremoni. Orang Kristen harus ke gereja dan sebagainya. Tidak masalah itu saja. Tetapi kita siapkan. Sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Dialah yang layak menerima segala puji dan kehormatan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan kepada kita renungkan, kita hayati. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa tidak menghiraukan larangan firman Tuhan, jangan makan buah itu, ia dengan nekat melanggar perintah Tuhan itu, ia dibuang ke bumi ini.
Dan bumi ini dikutuk oleh Allah sehingga tidak dapat memberikan berkat-berkat. Bumi ini memberikan kesengsaraan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada berkatnya. Tidak ada kemudahan-kemudahan bagi manusia seumur hidup. Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Ini mungkin banyak ayat saya. Coba kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Dari ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu kepada Hawa ini, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, dan engkau debu, dan engkau akan menjadi debu. Ini kutukan bagi bumi ini, sehingga bumi itu tidak mengeluarkan berkat. Dengan bersusah payah orang itu mencari rezekinya. Karena kutuk ini, usaha yang dilakukan oleh manusia di atas bumi ini adalah sia-sia. Yang didapatkan adalah kesusahan, kependeritaan. Dengan berpeluh dikatakan engkau telah bekerja keras tapi tidak akan mendapatkan apa-apa. Di mana manusia itu mencari nafkah, hanya kesusahan dan penderitaan. Tadi dikatakan ayat 18 itu, engkau semak duri dan rumput duri akan menghasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Yang artinya manusia bersusah payah. Semak duri, rumput duri itu penghalang berkat, penghalang rezeki itu terjadi terus oleh manusia di bumi ini. Tidak ada yang baik, tidak ada yang menyenangkan. Dan ayat 9 mengatakan dengan berpeluh, artinya bekerja keras, sampai manusia menjual moral dengan cara menipu, mencuri, merampok, korupsi. Itu yang dilakukan dalam penderitaan. Dengan menjual diri, yang perempuan sebagai pelacur, itu pun dilakukan. Kerja keras sampai mati, sampai menjadi debu karena dari debu. Itulah semua karena bumi ini sudah dikutuk oleh Allah. Kutuk itu membuat manusia menderita untuk mencari nafkah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat orang yang saat ini sudah merajalela. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa akhir zaman itu semua tidak akan menjadi baik, ya. Dalam 2 Timotius pasal 3, semua akan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang dan semuanya. Itu terjadi kekerasan di mana-mana ada kekerasan,
baik di tingkat bawah maupun dalam keluarga sendiri sampai tingkat atas. Semua terjadi. Kalau tingkat atas itu ya namanya politik pembunuhan itu sesukanya sendiri. Ya. Banyak orang yang melakukan yang demikian ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala kutuk dari sakit sampai dengan langit tertutup itu terus berjalan. Kutuk ini terus akan terjadi bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena manusia sudah melanggar firman Tuhan. Ya. Sehingga manusia tersiksa jiwanya. Walaupun dia mempunyai uang yang banyak, tapi jiwanya tidak ada ketenangan. Di mana-mana. Ya. Itu yang terjadi kalau saudara perhatikan kenapa orang kaya ada yang bunuh diri, ya, menggantung diri dan segalanya. Itu terjadi karena kutuk ini terus berjalan. Ya. Saudara-saudara, sekarang banyak orang yang sering mengutuk. Kutuk itu menjadi latah. Saya peringatkan hati-hati kepada orang tua. Orang tua harus hati-hati, jangan asal bicara kepada anak-anak. Lidah itu dapat membuat kutuk, lidah itu dapat membuat berkat. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Perhatikan Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mulutnya mempunyai kuasa untuk mengucapkan berkat dan kutuk. Oleh sebab itu kata-kata berkat yang diucapkan dari Esa itu menjadi rebutan kedua anaknya Yakob dan Esau. Dari kata-kata itulah akan menjadikan yang terbagi bagi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana jalan keluarnya bebas dari kutuk? Ada jalan keluar dari kutuk yang ada di bumi ini untuk dapat menikmati berkat-berkat Allah. Yesus adalah jalan keluar satu-satunya. Satu-satunya jalan keluar dari kutuk adalah Yesus. Ia datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari kutuk dan mengubahnya menjadi berkat. Kita buka dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Galatia pasal 3, ayat yang ke-13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membawa ini semua supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Yesus datang bukan untuk senang-senang, yang bisa senang-senang adalah kita, karena Dia mengubah kutuk itu menjadi berkat. Supaya berkat Abraham itu yang diterima Abraham juga diterima oleh kita semuanya. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia berkuasa di bumi dan surga, ya, itu dinyatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Apakah kita anak Abraham? Kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara, kita sungguh bersyukur menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Oleh sebab itu, pesan saya kepada saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen hanya sekedar seremoni saja. Marilah kita nikmati bahwa kita sudah dialihkan dari Taurat kepada kasih karunia, yang artinya hidup di dalam kemurahan Allah, hidup dilepaskan dari kutuk karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang perlu kita hayati bersama-sama. Saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya menjadi kutuk agar kita yang hidup dengan percaya, hidup dengan beriman kepada Yesus, ya, dilepaskan dari kutuk itu sendiri. Ya. Dan berkat-berkat dari Tuhan turun untuk menyongsong kita semuanya. Itu sangat luar biasa. Orang yang tidak mengerti kekristenan itu tidak mengerti hal ini. Tetapi kita mari, ya, saya ingin mengajarkan kepada saudara tentang firman Tuhan yang hidup. Yesus yang hidup sampai saat ini, bukan Yesus yang mati. Dia tetap akan memelihara kita dengan baik. Pesannya supaya kita semuanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu jangan pilih-pilih. Wah, ini berat, tidak mau. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Kelihatannya berat, tapi tidak berat kalau saudara ingin melakukan. Karena apa? Karena Allah berjanji Dia akan turun bekerja untuk melakukan di dalam saudara, melakukan firman Tuhan ini. Jadi seluruh firman Tuhan, baik yang kita rasakan ini ada berat, ya, atau ringan, semua harus kita lakukan. Yesus sendiri mengatakan, kok yang kupasang itu ringan, tidak berat. Yang artinya semua orang, baik yang rendah maupun yang tinggi, dapat melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena Allah sendiri bekerja dalam firman itu. Roma 8 ayat 28. Dan bahkan Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Allah sendiri mengerjakan itu. Yang penting kita mau melakukan semuanya itu. Itu yang penting. Kalau saudara tidak melakukan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Ini saya alami, saudara. Alami dari penderitaan sampai Tuhan memuliakan semuanya. Ya, karena saya tunduk dengan firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain hidup kita.
Hidup kita harus dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Bahwa firman Tuhan itu sempurna bagi kita semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita hidup pada saat ini harus hidup dengan iman. Percaya Tuhan Yesus berkuasa atas segala-galanya. Kita mau hidup setia, taat dengan perintah-perintahnya. Sehingga kutuk itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya. Dengan demikian kita tidak ada lagi di dalam penghukuman atau di dalam kutuk karena kita ada di dalam Kristus. Coba kita mau akhiri di dalam bacaan kita tadi, Roma pasal 8. Ya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita sudah tidak ada kutuk saat kita ada di dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh Kudus. Ya. Ini penting saudara-saudaraku yang khusus. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dengan mulut tapi dengan hati. Ya, bertobat, menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saat kita bertobat, Yesus itu masuk di dalam hati kita. Diwakili oleh Roh Kudus itu. Untuk melepaskan kita dari dosa dan kutuk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kutuk yang membuat kita menderita dan membuat kita masuk di dalam kelimpahannya. Selayaknya kita bersyukur, membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup yang berkenan kepadanya, setia, taat, mengikuti perintah-perintahnya, melakukannya dengan sepenuhnya, dan kita mau melayani Dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana kami masuk di dalam memperingati kehadiran-Mu di dunia ini. Kami memahami, kami mengerti karya-Mu yang besar untuk setiap umat manusia yang mau percaya kepada-Mu. Engkau mau melepaskan kami dari seluruh penderitaan karena kutuk, dan Engkau membebaskan kami, membawa kami masuk di dalam kasih karunia-Mu, di dalam kerajaan-Mu, untuk menikmati berkat Tuhan yang melimpah, baik jiwa roh hati kami, dan seluruhnya kami dapat menikmati hanya karena kemurahan-Mu kepada kami semuanya.
Terima kasih atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, tidak ada yang terketinggalan. Supaya semua mereka dapat menghayati, memahami akan firman-Mu, dan tumbuh iman mereka untuk menerima dan melakukannya. Sehingga berkat-Mu yang besar, kelepasan yang dari Engkau akan memberkati kami, dan kami lepas dari kutuk, dan kami hidup dalam kasih karunia, hidup dengan sukacita, karena berkat Abraham, berkat yang berkelimpahan itu turun kepada kami. Berikan kami hati yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang mau menghargai karya Tuhan yang besar, dengan kami hidup berkenan kepadamu, bahkan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Hanya Tuhan yang menolong kita. Tidak ada yang lain. Karena Dialah yang berkuasa atas bumi dan surga. Dia yang mempunyai masa depan kita. Mari kita puji Dia, kita muliakan Dia. Dari awal kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kasih-Mu yang
kami kembalikan kepada Bel untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan serahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan pujian Beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik.
serahkan persembahan dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Kau telah berikan kami kesempatan untuk kami beribadah Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat pagi hari ini, terlebih firman-Mu yang sangat memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan yang sudah kami kumpulkan, persembahan khusus yang lainnya juga Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Kiranya Engkau melimpah-limpahkan berkat dalam kehidupannya. Berkati persembahan kami Tuhan, sucikan, layakkan, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di GBI Tlogomulyo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk PPI atas pelayanannya. Sebentar kita akan menyaksikan berita sepekan. Mohon perhatiannya agar kita dapat mengingat kegiatan sepekan ini. I will sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita sepekan. Yang pertama, tinggal sedikit waktu lagi Natal semakin dekat. Mari kita semakin giat untuk mendoakan, mengunjungi dan mengundang saudara-saudara yang kita rindukan untuk dimenangkan melalui GBI Tlogomulyo. Mari bersama KPW kita masing-masing, kita mengasihi dan menjangkau jiwa. Mohon setiap ketua KPW memperhatikan dan menindaklanjuti undangan yang sudah dibagikan. Yang kedua, mengundang semua jemaat dalam KKR dan perayaan Natal 2025 pada hari Sabtu 27 Desember 2025 mulai pukul 5 sore bersama Pendeta Profesor Sony Eli Salucu. Ayo kita ajak seluruh keluarga untuk menikmati sukacita Natal. Yang ketiga, PKMB dan PMBI akan melaksanakan Korling pada Selasa 23 Desember dan Rabu 24 Desember 2025. Melalui ketua-ketua KPW mereka sudah mendata kesediaan jemaat. Jadi, mari sambut sukacita malam Natal melalui Korling ini. Yang keempat, ibadah Natal umum akan dilaksanakan Kamis 25 Desember 2025 pukul 7 pagi dan hanya dilaksanakan satu kali ibadah dengan tujuan memberi kesempatan jemaat untuk merayakan Natal bersama keluarga masing-masing. Yang kelima, ibadah awal tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ibadah ini hanya dilaksanakan satu kali dengan disertai perjamuan kudus. Yang terakhir, gereja mendorong setiap jemaat yang rindu masuk dalam tim pelayanan mimbar untuk dapat mengambil komitmen secara serius dengan merespon atau mengisi lembar komitmen pelayanan yang dibagikan melalui grup organisasi oleh Ketua Musik dan Acara Saudara Chandra Wahyu Setiaji. Untuk berita sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dari buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap Selasa pukul 4:30 sampai 5:30. Yang kedua, doa Hana. Doa kaum wanita setiap Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai dengan selesai. Yang keempat, doa pagi setiap Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari untuk waktunya menyesuaikan masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Daniel Marianto. Yang kedua, Ibu Natalia Wawiola. Dan yang terakhir, Saudara Andreas Bagus Puji Utomo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Of the goodness of God.
demikian adalah berita sepekan dan jadwal-jadwal kegiatan Natal di Gereja GBI Tlogomulyo. Sekali lagi kita akan berikan persembahan Natal dan janji iman Natal untuk mendukung kegiatan Natal di GBI Tlogomulyo. Terima kasih untuk Bapak semua yang sudah melayani persembahan. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Saya akan berdoa untuk doa ucapan syukur, nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha mulia dan maha agung, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan atas hidup kami. Bahkan berkat Tuhan yang sudah kami terima di dalam ibadah ini, di mana kami telah mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sudah menjadi berkat atas hidup kami, di mana kasih kemurahan-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau telah hadir dalam dunia ini untuk memberkati hidup kami, untuk mengubah kutuk dunia ini menjadi berkat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mengasihi kami, Engkau Allah yang telah berkorban bagi kami, sehingga hidup kami setiap jemaat-Mu dipenuhi oleh janji-janji Tuhan yang penuh dengan berkat. Terima kasih ya Tuhan, memberkati untuk setiap jemaat-Mu yang telah hadir pada ibadah ini ya Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan ini menjadikan pelita dalam hidup mereka, menjadikan terang dari dalam jalan-jalan mereka ya Tuhan. Senantiasa Engkau berkati jemaat-Mu tempat ini dalam seluruh kehidupan mereka, dalam setiap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, baik itu pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu dalam membina rumah tangga, dalam mendidik putra-putrinya. Tuhan memberkati setiap keluarga ini Tuhan. Pakai setiap keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan ini untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, kami akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga melalui hidup kami, banyak jiwa-jiwa akan diberkati. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan oleh karena kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu di dalam membina rumah tangga mereka, di dalam mereka mencari nafkah. Biarlah Engkau Allah yang terus memberkati hidup mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa untuk mengangkat setiap beban hidup mereka, mengubah beban mereka menjadi berkat atas hidup mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesus Nugroho. Tuhan terus memberkati Bapak Gembala kami,
diberikan kesehatan senantiasa, dipimpin dituntun oleh kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga Bapak Gembala kami dipakai Tuhan untuk mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati kesehatannya, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Pendeta Stefanus sebagai asisten gembala di tempat ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupannya. Berkati ya Tuhan dalam pelayanan tempat ini ya Tuhan. Sebagai asisten gembala kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, jamah kakinya supaya diberikan kesembuhan, kesempurnaan kesehatan ya Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan Bapak Pendeta Stefanus. Berkati juga para diakon, para hamba-hamba-Mu, para guru sekolah minggu, para pembina ketua KPW, ketua-ketua organisasi. Tuhan berkati mereka semua. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami, pergumulan gereja kami ya Tuhan, di mana kami merindukan untuk dengan gol kehadiran 350 jiwa juga gol persembahan 58 juta. Tuhan memberkati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai segala kegiatan-kegiatan gereja kami di bulan Desember ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kegiatan perayaan Natal sekolah minggu, mengucap syukur untuk kegiatan perayaan Natal kaum muda, mengucap syukur juga untuk kegiatan Natal Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kami adakan di hari Sabtu kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, kami percayakan dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan, Kau memakai setiap kegiatan-kegiatan ini untuk dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunardi, kami menyerahkan untuk Bapak Haryanto, Ibu Trimo, Ibu Rosa, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yogi, anak Marcel, anak Geparel. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah sakit penyakit mereka Tuhan. Angkat dengan kuasa bilur-Mu sehingga memberikan kesembuhan atas hidup mereka. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu mungkin setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang belum kami ketahui. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjamah menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Mereka yang undur Tuhan jamah supaya mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang berulang tahun pada minggu ini, kami juga berdoa bagi mereka ya Tuhan, supaya diberikan umur yang panjang, kesehatan senantiasa melimpah atas kehidupan jemaat-Mu yang mengadakan ulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk kaum muda di tempat ini, sebagai generasi penerus gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang menyertai kaum muda tempat ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, Tuhan menjagai mereka senantiasa, dijauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan buruk yang akan merusak kebiasaan mereka yang baik. Diberkati dalam sekolah mereka, studi mereka, kuliah mereka, mereka yang bekerja, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, kami percayakan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Berdoa secara khusus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk kegiatan-kegiatan gereja yang kami adakan di dalam minggu ini, di mana kami akan mengadakan ibadah Natal tanggal 25. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu juga perayaan Natal umum, KKR Natal umum tanggal 27 Desember juga Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk setiap panitia yang sudah terbentuk, kami menyerahkan untuk acara, kami berdoa secara khusus untuk cuaca dijamah Tuhan supaya tidak hujan. Kau berkati dan yang kami perlukan, kami butuhkan untuk acara ini, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati keamanan, berkati setiap konsumsi yang kami makan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu secara khusus untuk Bapak Profesor Soni Salusu ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini jadi berkat bagi kami melalui perayaan Natal ini, sehingga berkat Tuhan melalui firman-Nya menjadi berkat atas setiap jemaat-Mu dalam perayaan Natal nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu
untuk tanggal 1 Januari di mana kami akan mengawali tahun baru dengan beribadah kepada Tuhan. Juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan memberkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, dan jalan-jalan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Hikmat-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menatap masa depan yang Tuhan telah janjikan atas hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Biarlah kami pulang dengan berkat-Mu bersama dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.